Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara sekalian. Bagaimana kabar saudara seminggu ini? Saya berharap rahmat dan damai sejahtera Allah ada bersama dengan saudara sekalian. Seperti pokok bacaan kita hari ini, semua hal memiliki waktunya masing-masing. Selain itu, semua hal juga memiliki jangka waktunya. Lalu bagaimana dengan sekarang? Sekarang waktunya apa? Apakah sekarang kita harus gentar karena corona? Penyakit kardiovaskular adalah penyebab kematian nomor 1 di dunia. Penyakit corona bahkan tidak masuk peringkat. Namun, mengingat sekarang bahwa corona merajalela, sekarang waktunya apa? Pada pokok bacaan kita hari ini terdapat berbagai macam waktu yang muncul. Beberapa di antaranya ada yang menonjol. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Sepertinya hal ini menunjukkan waktu untuk mencabut hidup kita yang lama. Hal yang baru akan tertanam kalau yang harus tercabut itu tercabut. Ada waktu untuk merombak. Ada waktu untuk membangun. Kelihatannya banyak bagian di dalam hidup yang hancur sekarang. Harus hancur terlebih dahulu, barulah yang baru bisa dibangun. Waktu untuk membangun akan datang setelah batas waktu kehancuran telah lewat. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada kejadian yang membuat kita sedih dan menangis. Tidak ada satu orang pun yang tidak menghadapi hal seperti itu. Kalau ada tadi saudara sekalian yang sedang menangis dalam waktu yang panjang, saya berharap dari hari yang penuh sukacita dapat segera datang kepada saudara. Jikalau saudara telah melewati masa-masa yang menyedihkan, saya memberkati saudara agar hari saudara dapat menari cepat datang. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Sekarang kita sulit untuk saling berpelukan, bahkan untuk bersalaman saja sulit karena corona. Saya berharap agar waktu di mana kita bisa saling berpelukan segera datang. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Kita kehilangan banyak hal selama beberapa bulan belakangan ini. Namun di saat yang bersamaan kita mendapatkan kembali beberapa hal. Kita semua menghadapi keadaan di mana kita harus menyimpan apa yang harus kita simpan dan membuang apa yang harus kita buang. Saya memberkati saudara agar rahmat Tuhan bersama saudara sehingga saudara membuang hal yang harus saudara buang dalam hidup saudara dan menemukan apa yang harus saudara cari dalam hidup saudara. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Dunia ini membingungkan karena terlalu banyak kata dan tulisan. Namun sekaranglah waktunya untuk diam di hadapan Allah. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sekarang ada saudara yang bunganya sedang bermekaran, ada pula yang sedang menunggu bunganya mekar. Namun sebenarnya orang Kristen sudah memiliki kemampuan untuk mekar dimanapun dan kapanpun. Saya memberkati saudara dapat bermekaran di tempat tandus dengan mengandalkan Roh Kudus yang bersama kita. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Sepertinya manusia akan terus goyah sampai dirinya bertemu dengan Allah. Oleh sebab hanya Allah saja yang kekal. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Allah melihat kita seperti seorang ayah yang melihat anaknya sakit. Anaknya harus dioperasi, namun anaknya tidak mengerti dia sakit apa dan harus diobati seperti apa, sehingga
sang ayah hanya bersama dengan anaknya. Sama halnya dengan kita yang tidak mengerti dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan. Oleh sebab pikiran Allah jauh melampaui pikiran kita. Ada kalanya kita bertanya-tanya apakah penderitaan ini benar-benar perlu. Namun satu hal yang pasti adalah Allah telah menjadi Bapa kita. Allah akan menuntun kita ke jalan yang terbaik. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Semuanya ada waktunya. Kita tidak mungkin melakukan satu hal terus yang sama. Kita tidak bisa terus-menerus makan, tidak bisa terus tidur, dan tidak bisa terus bekerja saja. Kita bahkan tidak bisa hanya terus berdoa atau terus membaca Alkitab saja. Semuanya ada waktunya. Namun ada satu hal yang bisa terus kita lakukan setiap saat, dan hal tersebut wajib kita lakukan, yaitu menyembahnya. Kitab Yohanes 4 ayat 23 tertulis seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yesus berkata sekarang, pada saat berbicara waktu untuk menyembahnya, apakah hal ini berlaku hanya di zaman Yesus 2000 tahun yang lalu? Tidak, hal ini masih terus berlanjut sampai sekarang. Oleh sebab Yesus juga mengatakan hal ini kepada kita pula. Selain itu, keseluruhan hidup kita adalah ibadah bagi Tuhan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ibadah dalam bahasa Inggris disebut worship. Worship yang berhubungan dengan kata nilai. Oleh sebab ibadah adalah waktu untuk memulihkan nilai. Kita akan menemukan nilai yang sesungguhnya saat beribadah kepada Allah yang layak disembah. Pemulihan ibadah adalah pemulihan atas segalanya. Waktu beribadah adalah waktu yang paling bernilai. Selain itu, ibadah adalah penyerahan semua hidup kita. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, semuanya adalah waktu untuk beribadah. Sekarang adalah waktu untuk beribadah kepada Allah. Waktu untuk memuji dan meninggikan Allah sebagai Allah dan mengakui Allah sebagai Allah. Ibadah adalah tulang rangka. Tulang rangka harus berada di posisi yang tepat sehingga yang lain bisa sehat. Dapat beribadah kepada Tuhan adalah rahmat-Nya yang paling besar. Namun Allah memberikan semua rahmat-Nya ketika ibadah kita dipulihkan. Orang-orang bergantung pada uang atau kekuasaan karena masa depan yang tidak pasti. Namun kita harus bergantung kepada Allah. Mengakui Allah sebagai Allah adalah ibadah. Kita baru pertama kalinya mengalami masa seperti sekarang ini, namun Allah tetaplah Allah. Haleluya. Mari berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau adalah Tuhan yang layak untuk dipuji dan dimuliakan. Turunkanlah rahmat-Mu agar kami bisa hidup untuk terus beribadah kepada-Mu setiap waktu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
yang mulia. Amin.